Oke, sekarang kita kembali kepada cerita tentang tahunan. Bagaimana keadaan umum pada tahun sekarang ini? Kita biasa tiap tahun ada sebuah namanya Nian Kwa, ya. Nah, Kwa yang sekarang yang bisa dibacakan dan mewakili satu gambaran pada suatu keadaan tertentu, kasus tertentu, ya. Itu adalah 2 buah trigram yang disusun atas dan bawah, trigram atas dan trigram bawah, ya. Itu adalah San Kwa, Xia Kwa, ya. Nah, 2 trigram itu menyatu, ya, membentuk 60 variasi, 64 variasi. 64卦, ya, 64 variasi, ya. Itu adalah 2 pangkat sekian lah. 2 pangkat berapa? 8, ya. Nah, itu jadi 64 kwa. Jadi ada 64 situasi ini yang mewakili permasalahan keadaan, mewakili hubungan manusia secara utuh di dunia ini. Semuanya adalah Papa Liu Shi. Ada 64 kwa namanya. Nah, itu kadang-kadang orang mengatakan dia itu adalah heksagram. Jadi tadi 3, sekarang 6 jadi heksa. Ya, heksagram namanya. Baik. Tahun ini 2023 heksagramnya itu adalah atasnya adalah lei, bawahnya adalah zi, namanya lei zi gui mei gua, lei zi gui mei gua, ya. Lei adalah garis utuh yang di bawah, nah, atasnya terputus. Zi ada garis putusnya di atas, yang lain bawahnya adalah utuh, ya. Lei zi gui mei. Lei adalah guntur, zi adalah air, ya. Kadang-kadang disebut danau. Nah, kita bayangkan ada guntur, kilat sedang terjadi, sedang berseliweran di atas permukaan air. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah keadaan sesaat sebelum terjadinya sebuah hujan badai yang besar. Bukannya begitu? Ya. Nah, itulah keadaan yang digambarkan pada tahun 2023 ini. Nah, artinya apa? Akan ada kekacauan yang tidak menentu, keadaan yang tidak menentu. Ya, kan hujan badai, ya. Kadang-kadang hujan badainya tuh tiba pada kita, kadang-kadang mobil bisa diangkat juga loh. Hebatnya angin itu seperti itu, ya. Jadi hujan badai intinya keadaan tidak menentu, buruk ceritanya. Tetapi jangan pesimis dulu, ya. Jangan pesimis dulu. Bila mana waktu ditarik panjang, ya, 1 tahun kan tidak terjadi hanya pada 1 hari. 1 tahun ada 365 hari. 1 tahun itu ada 12 bulan, ya kan? Jadi kalau tahun itu 12 bulan, berarti waktunya tuh cukup lama. Itu artinya apa? Artinya hujan badai itu biasanya hanya sebentar. Kalau hujan badainya udah lewat, keadaannya akan menjadi tenang kembali, ya. Yang hujan yang malas-malasan, yang disebut hujan malas, ya, dia itu turun sedikit, ya, bikin basah, hanya bikin kotor kendaraan. Nggak bisa dimanfaatkan. Itu hujan malas namanya. Hujan malas itu bisa berlangsung sepanjang hari, sepanjang malam, ya. Maka disebut, ya, san yu lian tian. Hujan yang malas-malasan itu sepanjang hari itu basah terus. Padahal akhirnya volume airnya nggak seberapa, ya, tapi bikin susah. Nah, hujan badai beda. Hujan badai dia hanya berlangsung sebentar. Hujan badai datang, ya, semuanya kacau. Hujan badai lewat, keadaan tenang lagi.
Nah, itu artinya apa? Artinya keadaan tahun 2023, paruh tahun pertama, keadaan masih tidak menentu. Sedangkan paruh tahun kedua, hujan badainya sudah lewat, keadaan mulai pelan-pelan terkendali, mulai baik. Sampai pada 2024, ya, keadaannya sudah baik. Jadi, kita jangan ditakuti sama orang, aduh, tahun 2023 nih, ekonomi buruk, bisa perang, bisa gempa bumi, bisa banjir, bisa longsor. Kapan sih gak ada bencana? Tahun semua tahun kayaknya selalu ada bencana. Ya, cuma dekat sama kita, pada jauh dari kita, ya itu aja. Jadi bencana-bencana itu gak usah dipikirin. Yang kita perlu tahu adalah keadaan tahun depan 2023 adalah seperti itu. Waktu itu dia berjalan pelan-pelan. Dia itu punya serinya. Kayak film tuh punya film seri. Satu fragmen, satu jilid. Ya. Pada waktu sekarang, jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Setiap waktu itu dia punya satu fragmen. Ya. Satu slide. Gitu. Jadi, apa yang terjadi pada tahun 2023, dia tidak bisa lepas begitu saja dengan apa yang ada atau apa yang telah terjadi pada 2022. Kita tahu bahwa 2022 ada perang Ukraina Rusia. Kita tahu bahwa 2022 ya, keadaan ekonomi dunia cukup mengerikan. Kita tahu bahwa 2022, terutama tahun-tahun terakhir, ya, beberapa waktu yang lalu, ketika saya pernah berkonsul, bertukar pendapat dengan seorang ahli ekonomi yang juga adalah pedagang, di mana beliau itu memiliki pabrik, biasanya diekspor ke seluruh dunia. Dari beliau, diketahui bahwa ekspor ke Eropa tahun 2022 adalah nolnya besar begini. Pada tahun ekspor yang ke Amerika, ya Amerika, kita lihat Amerika ekonominya bagus ya. Ekonominya sebenarnya nggak bagus sih ya, coba tahu. Tetapi Mei Yuan, dia punya mata uangnya justru kuat. Ya, kita dari pertukaran rupiah udah tahu ya. Kita punya rupiah sempat tembus berapa itu? Jadi sekarang agak membaik lah ya, tapi kalah sama Amerika punya uang. Ya, seluruh mata uang dunia biasanya berpatokan pada dolar Amerika. Ya, jika dolar sedang tinggi-tingginya, biasanya yang lain ketinggalan di belakang. Mata uang Amerika, ya cenderung baik nilai tukarnya. Nilai tukarnya itu di tinggi-tinggi terus, ya itu lain persoalan lah ya. Yang jelas, bagaimana dengan ekspor ke Amerika? Ya, kalau ke Eropa nolnya seperti ini, besar. Kalau ke Amerika itu juga ada nolnya mungkin segini, tapi masih ya orang bilang masih oke lah gitu. Tapi sudah sangat mendekati nol. Apakah bisa pulih seketika begitu masuk ke 2023? Ya nggak mungkin. Ya, pemulihannya butuh waktu. Kayak kita sedang sakit, kita butuh beberapa waktu untuk pulih menjadi sehat. Demikian juga negara yang ekonominya sedang sakit, dia butuh upaya, butuh bagaimana mengobati ekonominya dan butuh waktu untuk membaik. Itulah barangkali yang dimaksud oleh Lei Zhi Gui Mei, ya, yang dimaksud dengan hujan badai. Yang dimaksud ada guntur petir di atas air. Jadi nggak pernah kuat seperti itu. Lalu kuah ini, Lei adalah kayu. Dia adalah melambangkan sebelah timur. Zhi adalah air. Dia melambangkan sebelah barat. Ya, jadi timur dan barat saling berhadapan. Keadaan ini juga kita sudah menyaksikannya dengan baik. Ya. Sepanjang tahun, bahkan sejak Trump, bahkan sejak 2016, 17, kira-kira 17, 18 lah.
Tiongkok sudah mulai berhadapan dengan Amerika. Amerika waktu itu memberikan sanksi dagang yang luar biasa, ya, sampai-sampai putrinya Huawei juga ditangkap tanpa alasan. Nah, sekarang udah dikembalikan, ya. Keadaan itu adalah sebuah pertikaian sampai pada detik terakhir. Sampai saat ini ada blokade habis-habisan terhadap semikonduktor terhadap Tiongkok. Dan biasa dia ngajak rame-rame, semuanya diajak. Ajak teman-temannya, ajak Eropa, ajak beberapa negara barat, ajak yang bisa diajak untuk memblokade, ya. Nah, lalu sebetulnya saya menceritakan ini itu ada kaitan timur dan barat. Pada tahun ini kebetulan adalah kue Mao Nian, ya. Mao adalah kayu, adalah timur. Hari pada saat spring, ya, coming of spring, pada Li Chun de Rizhi. Hari Li Chun itu kebetulan adalah hari ayam. Hari ayam, Xin Yu kalau tidak salah. Satu barat, satu timur, sama dengan kuahnya. Nah, ini ajaib ini. Bisa begitu, ya, luar biasa. Tetap timur, barat itu berhadapan, ya. Jadi blokade teknologi ini sekarang masih berlangsung, ya. Dan sekarang ini adalah hujan badai bagi Tiongkok, yang menyapu Tiongkok, ya. Semuanya di blok habis-habisan. Kita harapkan akhir tahun, ya, paruh kedua bisa pelan-pelan pulih, pelan-pelan bisa terkendali, ya, keadaan seperti ini. Kemudian ada lagi makna yang diberikan atau diketahui dari nama kuah tersebut. Lei Zi Gui Mei. Gui Mei. Gui adalah berpulang. Mei adalah Mei adalah wanita, ya. Mei sudah berpulang nih, ya. Artinya wanita muda yang telah kawin, yang telah ikut seseorang, ikut lelaki, ya, yang salah ikut, ya, dia sudah balik. Gui Mei sudah balik, ya. Apa artinya bagi dunia? Mengingat waktu, kita potong dulu, nah, dan kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.